Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mulia Rindawan dengan NIM 41032102251071 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, akan mengerjakan soal UTS lisan dari mata kuliah Hakikat Berkesulitan Belajar dengan pertanyaan nomor 1. Mengenai konsep dasar perbedaan antara learning disability dan learning difficulty, sertakan contoh konkret dalam konteks pembelajaran di dalam kelas. Learning disability biasanya merujuk pada gangguan neurologis yang menetap, seperti disleksia atau diskalkulia. Sementara learning difficulty sifatnya lebih luas, bisa muncul karena faktor lingkungan, kurangnya fasilitas, atau masalah motivasi pada anak itu sendiri. Contohnya di dalam kelas, seorang anak dengan disleksia tetap berkesulitan membaca meskipun ia sudah berusaha dengan keras. Sedangkan anak yang mengalami learning difficulty mungkin hanya belum terbiasa membaca karena kurangnya latihan di rumah ataupun di sekolah. Nomor 2, mengenai hidden disability. Mengapa kesulitan belajar disebut sebagai hidden disability? Jelaskan implikasinya terhadap cara guru memperlakukan siswa di dalam kelas. Berkesulitan belajar yang disebut hidden disability itu karena tidak tampaknya secara fisik atau tampaknya dari luar. Anak yang terlihat normal tetapi mengalami hambatan kognitif yang signifikan. Implikasi di dalam kelas, kita sebagai guru harus peka, tidak boleh menilai anak malas atau bodoh secara langsung. Tetapi sebaliknya, guru perlu memberi dukungan khusus, misalnya dengan metode multisensori dan waktu tambahan. Nomor 3, pendapat Anda tentang mengenai mitos versus fakta. Pilih 2 mitos tentang anak berkesulitan belajar, lalu bantah menggunakan fakta ilmiah dan jelaskan dampaknya jika guru mempercayai mitos tersebut. Mitos yang pertama, anak berkesulitan belajar itu malas. Faktanya, hambatan mereka bersifat neurologis dan bukan karena kurangnya motivasi. Dampaknya jika dipercaya, anak akan dicap negatif dan kehilangan kepercayaan dirinya. Mitos yang kedua, kesulitan belajar bisa sembuh dengan bertambahnya usia. Faktanya, kesulitan belajar bersifat menetap, hanya bisa diatasi dengan strategi khusus. Dampaknya, guru bisa menunda intervensi sehingga anak makin tertinggal. Nomor 4. Apa yang Anda pahami mengenai klasifikasi kesulitan belajar? Jelaskan perbedaan antara kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Mengapa keduanya saling berkaitan? Kesulitan belajar perkembangan itu terkait fungsi dasar seperti bahasa, motorik, atau persepsi. Kesulitan belajar akademik itu adalah muncul dalam keterampilan sekolah seperti membaca, menulis, atau berhitung. Mengapa keduanya saling berkaitan? Karena gangguan perkembangan dasar sering menjadi akar masalah pada akademik. Nomor 5. Tuangkan pendapat Anda sesuai dengan apa yang Anda pahami mengenai 3 jenis KBS. Pilih salah satu dari disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Lalu jelaskan definisi, ciri di kelas, dan dampaknya terhadap proses belajar siswa. Saya memilih disleksia. Definisinya, gangguan membaca akibat hambatan pemrosesan bahasa. Ciri-ciri di dalam kelas, sering salah membaca huruf, lamban memahami teks, atau bingung dengan kata-kata yang mirip seperti ibu dengan ubi atau huruf B dengan huruf D. Dampaknya, anak tertinggal dalam pembelajaran berbasis teks sehingga perlu strategi visual dan audio. Nomor 6. Pendapat Anda sesuai dengan apa yang Anda pahami mengenai etiologi, faktor penyebab, minimal 2 faktor penyebab kesulitan belajar neurologis, genetik, biomedis, dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi fungsi belajar anak. Etiologi atau faktor penyebab. Dalam neurologis, gangguan pada area otak yang mengatur bahasa atau angka, misalnya lobus temporalis. Pada genetik, riwayat keluarga dengan kesulitan belajar meningkatkan resiko mengalami hal serupa. Kedua faktor ini mempengaruhi fungsi belajar anak secara langsung, membuat mereka butuh pendekatan khusus. Nomor 7, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan apa yang Anda pahami mengenai dampak psikologis, apa yang dimaksud dengan learned helplessness pada anak berkesulitan belajar.
Jelaskan bagaimana kondisi ini terbentuk di lingkungan sekolah. Dampak psikologis dari learned helplessness. Learned helplessness terjadi ketika anak merasa usaha apapun tidak akan berhasil. Di sekolah, kondisi ini terbentuk karena pengalaman gagal berulang-ulang tanpa dukungan. Akibatnya, anak menyerah sebelum mencoba dan motivasi belajar menjadi menurun drastis. Nomor 8, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai komorbiditas. Jelaskan konsep komorbiditas dalam berkesulitan belajar. Berikan contoh hubungan antara KBS dan ADHD serta dampaknya di dalam kelas. Komorbiditas berarti adanya dua kondisi sekaligus. Misalnya, anak dengan disleksia juga mengalami ADHD. Dampaknya di dalam kelas, selain berkesulitan membaca, anak juga sulit fokus. Guru harus menggabungkan strategi untuk kedua kondisi ini, misalnya instruksi singkat dan latihan membaca yang bertahap. Nomor 9, tuangkan pendapat Anda yang sesuai yang Anda pahami mengenai identifikasi dini. Mengapa identifikasi dini sangat penting pada anak berkesulitan belajar? Jelaskan kaitannya dengan perkembangan otak dan kondisi psikologis anak. Identifikasi dini penting karena otak anak masih plastis. Semakin cepat intervensi, semakin besar peluang perbaikannya. Secara psikologis, anak juga terhindar dari rasa gagal berulang yang bisa merusak kepercayaan dirinya sendiri. Terakhir, nomor 10, tuangkan pendapat Anda sesuai dengan yang Anda pahami mengenai prosedur screening. Jelaskan langkah-langkah prosedur screening berkesulitan belajar di sekolah dari observasi hingga rujukan. Apa peran guru dalam proses tersebut? Prosedur screening, langkah-langkah screening di sekolah yang saya pahami, observasi guru terhadap perilaku belajar anak, wawancara dengan orang tua, tes sederhana membaca, menulis, dan berhitung, dokumentasi hasil belajar, rujukan ke ahli bila ditemukan indikasi serius. Peran guru di sini sangat penting sebagai detektor awal karena guru yang paling sering melihat anak dalam konteks belajar sehari-hari. Sekian, terima kasih. Itu adalah pengerjaan UTS lisan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.